Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ussalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bertemu kembali, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Najmul Akbar. Semoga ini jadi bukti dan saksi di hadapan Allah bahwa kita senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, talabul ilmi dan salat berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Qadarullah, Allah membuktikan janjinya kepada kita. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah mengatakannya jadi, maka jadilah. Orang yang sehat Allah jadikan sakit itu sangat mudah. Orang yang sakit Allah sembuhkan itu sangat mudah. Orang yang hidup Allah wafatkan itu mudah. Termasuk yang wafat Allah hidupkan lagi bagi Allah mudah. Begitu juga yang bersifat kolektif atau jama'i, yang tadinya tenang, aman, tidak ada masalah. Allah ubah sesuatu menjadi tidak tenang, menjadi punya masalah. Itu bagi Allah mudah. Begitu juga dengan ketidaktenangan, adanya masalah Allah ubah dengan menjadi ketenangan dan beresnya masalah, itu juga Allah mudah. Hal ini harus diyakini, bukan hanya di lisan, bukan hanya di pikiran, tapi harus diyakini betul-betul dari hati yang paling dalam. Bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengubah apa yang Allah inginkan. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekat daerah sini, Pak ya. Dengan adanya tanah longsor, ada juga banjir, ada juga gempa bumi daerah-daerah yang lain yang terus beriringan. Qadarullah. Dan tentunya ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu helai daun pun yang jatuh dari ranting pohon kecuali sepengetahuan Allah. Apalagi tanah yang begitu banyak, rumah yang begitu besar, dan yang lainnya. Pasti ini sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, kita yakin bahwa Allah tidak mungkin memberikan yang tidak baik. Kita sudah komitmen dari dulu bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik. Walaupun itu dirasanya pahit, walaupun itu dirasanya tidak enak, tapi tetap Allah pasti memberikan yang terbaik. Orang tua itu pasti, kalau orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang punya keimanan, dia pasti akan memberikan yang terbaik kepada anaknya. Dengan berbagai cara. Anaknya yang mudah dinasehati, pasti diberi yang terbaik. Anaknya yang sulit dinasehati juga akan diberikan yang terbaik dengan cara yang berbeda-beda. Ada anak dua misalnya,
Yang satu mah mudah, disuruh untuk mandi mudah. Disuruh untuk makan mudah. Nurut gitu. Untuk sholat nurut. Untuk ngaji nurut gitu. Kalau bangun mudah, enggak. Tidak susah dibangunin. Tapi anak yang satu lagi, Masya Allah. Susahnya bukan main. Dibangunin, kebluk Pak. Susah benar. Cepol gitu matanya itu. Lengket bagaikan pakai super glue gitu. Ya mungkin ayahnya dulu seperti itu. Disuruh sholat, susah. Suruh makan juga susah. Maunya main HP terus. Disuruh mandi susah. Kira-kira orang tua kepada dua orang anak ini sayang kedua-duanya enggak? Sayang. Tapi caranya pasti beda. Benar nggak Pak? Caranya beda. Kepada yang nurut mah biasanya dipermudah. Ayo, cara dicarekan. Gak mungkin orang tua marah-marah kepada anak yang nurut. Tapi kalau yang kurang nurut itu biasanya agak tinggi sedikit suaranya. Kalau susah dibangunin, diguyah kenana rada tarik gitu. Bahkan mungkin dijemel seetik. Agak susah juga dibanyur gitu. Tapi tujuannya baik nggak? Baik, Pak. Tujuan Allah itu baik supaya dia cepat bangun, akhirnya menjadi orang yang penting dan bermanfaat. Tujuannya baik. Suruh sholat juga susah. Tidak sedikit orang tua yang siap membawa penyepret, membawa bambu, cepret. Sakit memang ketika itu, tapi akhirnya dia menjadi orang yang baik. Banyak yang dilakukan oleh orang tua untuk memperbaiki anaknya. Kadang-kadang disimpan di pesantren atau dititipkan di mana lagi. Tujuannya baik. Gak mungkin tidak baik. Walaupun dengan cara-cara yang mungkin tidak enak untuk anak itu. Namun, terkadang juga kepada orang yang nurut, kepada anak yang nurut, Allah pun, orang tua pun terkadang melakukan hal itu. Kadang anak yang baik itu, kalau anaknya laki-laki, bager anak. Walaupun baru 4 tahun nurut, 5 tahun nurut gitu. Tapi untuk kebaikan dia, orang tua itu berani untuk membangunkan sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Aduh, bangun ke. Aduh, sampai anaknya kelihatan kulahe gitu. Bangun ke, bawa ke air, ditamasan gitu kan. Udah agak 5 tahun, wah ini harus segera disunat nih. Padahal disunat itu pasti menyakitkan untuk anak. Darah keluar, uang keluar, belum lagi, wah Masya Allah yang lain. Tapi tujuan orang tua baik. Anak yang baik itu, anak yang nurut itu disakitilah. Dipotonglah. Keluar darah. Nangis. Uang keluar, gak apa-apa. Kadang-kadang marah. Anak saya pas disunat ya. Wah jejengkongan gitu Pak. Kalau saya perasaan enggak dulu. Enggak ingat maksudnya gitu. Kasihan Pak. Darahnya menetes. Tapi tujuannya baik. Untuk apa? Supaya dia bersih. Supaya dia suci dari najis saat dia akan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang orang-orang yang baik pun disakiti oleh orang tua. Disekolahkan. Kata gurunya, ayah bunda tolong jangan ditunggu anaknya supaya mandiri. Tinggalkan ku kolot nanti nangis, nak kaca biarin. Apalagi ada tetangga saya Pak, yang anaknya ketika mau masuk SD itu dibawa ke pesantren di Temboro itu ya, Jawa Timur, dibawa ke sana, masuk SD, simpen di sana Pak. Allah, disumputan api-api. Sepanjang di kereta api nangis ayahnya dan ibunya itu, anaknya pasti kokocehkan. Disakitkan dulu Pak. Padahal anaknya baik. Terkadang seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Allah maha seperti itu.
Sering sekali Allah memberikan sesuatu kepada orang yang baik-baik itu dengan sesuatu yang dianggap tidak enak. Dianggap tidak enak. Ini ahli ibadah. Ini ahli sedekah. Ahli saum. Ahli sholat. Ahli tilawatul Quran. Tapi kok diberi penyakitnya luar biasa. Ada nggak yang begitu? Banyak. Rajanya penyakit, yang dikasih penyakit orang yang disayangi Allah itu siapa? Nabi Ayyub alaihissalam. Masa Nabi durhaka? Enggak mungkin. Tapi penyakitnya itu sampai diasingkan oleh masyarakat di sana karena dikhawatirkan menular. Sampai di tubuhnya itu banyak belatung. Terus aja begitu. Dan banyak, hampir semua para nabi itu diberikan cobaan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dibakar. Orang baik kok dibakar itu. Nabi kesininya Nabi Musa alaihissalam sampai dikejar-kejar oleh tentara. Nabi Zakaria, Nabi Yahya sampai dibunuh. Masya Allah. Nabi Isa alaihissalam usia muda dikejar-kejar, bahkan ditangkap dan mau disalib. Namun Allah tidak ridho kekasihnya disalib seperti itu, diperlakukan tidak baik. Akhirnya Allah gantikan Nabi Isa itu dengan pengikut Nabi Isa yang mengkhianat, namanya Yudas Iskariot. Disaliblah dia dan Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga sama. Dianiaya, dihina, difitnah, bahkan upaya-upaya pembunuhan. Artinya apa? Allah memberikan ujian itu bukan kepada orang-orang yang sembarangan, tapi kepada orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kejadian-kejadian yang terus datang pada kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali harus canangkan adalah husnuzon. Husnuzon bahwa ini adalah kehendak terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dalam menyikapinya. Ya, yang terpenting dalam menyikapi ini. Sikap secara fisik, apa yang harus dilakukan? Tadi secara psikis, secara keimanan kita harus husnuzon kepada Allah. Ini yang terbaik. Secara psikis, kita harus bergerak. Kita ingat pelajaran dari Siti Hajar alaihissalam. Siti Hajar, istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bergerak. Setelah yakin ini kehendak Allah, husnuzon ini kehendak Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik, bergeraklah. Apa yang maksud dengan bergerak? Ikhtiar. Saudara-saudara kita kemarin yang ditimpa musibah, tanah longsor, alhamdulillah bisa bersabar. Walaupun ada keluarga yang meninggal, ada yang terluka, harta apalagi, masya Allah. Tapi yakin ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Gerakan yang pertama adalah sabar. Sabar itu akan terlihat dari fisik, walaupun itu pekerjaan batin. Kesabaran itu akan terlihat dari fisik. Apa kelihatannya ciri utamanya? Tidak mengeluh, tidak keluh kesah. Sabar. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antara ciri orang yang sabar adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah dikuatkan dalam hati, maka dia tidak akan mengeluh kesah. Tegang pasti, takut udah biasa, pasti manusia itu begitu. Namun pada akhirnya setelah tenang, dia akan merasakan, oh ini dari Allah Subhanahu wa
Kenapa harus sabar? Di antara kasih sayang Allah kepada manusia, jika Allah ingin memberikan rahmat dan magfirahnya kepada hambanya, maka Allah satu saat akan memberikan musibah kepada orang itu. Tanah longsor adalah musibah yang Allah siapkan sebagai tiket pengampunan dosa. Tiket dikucurkannya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang husnuzon akan takdir Allah dan orang-orang yang sabar dalam menerima musibah ini. Kita semua banyak dosa pasti. Dan untuk menghapus dosa itu, di antaranya Allah memberikan musibah kepada kita. Ketika sabar, ada jaminan bahwa dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghapus dosa itu susah. Kita tobat terus-terusan belum tentu juga. Nah, dengan musibah, karena ada hadisnya yang pasti, dengan musibah asal kita sabar, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, jika satu saat kita sakit atau ada musibah apapun yang menimpa diri kita, keluarga ataupun barang atau apapun saja, kata-kata kuncinya adalah husnuzon, dahulukan dalam hati. Wah, ini sudah, ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perjuangan yang luar biasa ini. Perjuangan yang luar biasa. Yang kedua, sabar. Sabar ini adalah senjata. Senjata yang sangat canggih di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada tandingannya sabar itu. Kenapa? Karena ketika sabar, pasukannya sudah pasti. Yang akan melindungi kita sudah jelas. Innallaha ma'as sabirin. Bukan malaikat, bukan manusia, bukan senjata, tapi yang akan membela dan melindungi kita Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas. Siapa yang berani kepada Allah? Tidak ada. Hadirin yang dirahmati Allah. Ternyata benar, Pak. Ketika sabar itu kita upayakan, husnuzon kita kuatkan, maka ketenangan jiwa yang akan kita rasakan. Hadirin yang rahimakumullah. Saya sampaikan ini dalam artian bahwa Allah itu ketika memberikan sesuatu kepada seseorang, itu kadang-kadang tidak diduga sedikit pun. Nggak ada dugaan. Oleh karena itu, rencana manusia boleh. Tapi merencanakan sesuatu yang bersifat gaib, dan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jangan melampaui batas. Kita ingin terbebas dari virus itu. Silahkan. Apa yang disarankan oleh dokter dan pemerintah kita lakukan. Kalau sudah yakin sehat, ya nggak apa-apalah sehat. Tapi ketika kita pakai masker, itu jadi ibadah. Kita jaga jarak juga jadi ibadah. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita curiga. Atau orang yang memang kita tidak begitu kenal. Itu juga ibadah. Silahkan. Namun bagi Allah, itu tidak menjadi penghalang untuk memberikan satu penyakit. Hadirin rahimakumullah. Yang saya rasakan setelah itu, sampai-sampai saudara-saudara Pak yang rumahnya dekat, itu saya sudah pulang ke rumah. Kalau orang lain sudah biasa ya, apalagi santri sudah biasa. Ya mah, ada mang, baru di rumah ngajar waktu, saking takutnya Pak. Jadi melihat orang yang Iya, kena corona itu seolah-olah melihat monster gitu, Pak. Ya, betul. Lebih takut daripada melihat apalah gitu. Kenapa? Karena memang dibesar-besarkan. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Oleh karena itu, bagi kita sebagai seorang muslim, musibah apapun yang Allah berikan kepada kita, musibah apapun yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai melemahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagi Allah mah gampang. Mati itu bukan karena corona. Mati itu bukan karena gempa. Mati itu bukan karena longsor, banjir, dan yang lainnya. Kematian itu karena Allah sudah menetapkan waktunya. Sudah habis jadwalnya. Yang meninggal sekarang, Pak, yang meninggal banyak banget. Yang meninggal karena corona gitu dah. Kalau seandainya, walaupun tidak boleh berandai-andai, ini contoh saja. Jika corona tidak ada, saudara-saudara kita yang mati kemarin, yang wafat kemarin karena corona, apakah matinya jadi atau tidak? Jadi enggak, Pak? Jadi. Tanggalnya sudah jelas, harinya sudah jelas, jamnya jelas, menitnya, detiknya jelas. Enggak ada corona, jadi mau matiin apa? Jadi. Karena mati itu, wafat itu bukan karena corona. Ya waktunya saja sudah tiba. Apakah yang wafat di pesawat apa tuh? Sriwijaya? Yang sekian puluh orang itu saudara-saudara kita. Itu mereka terkontaminasi COVID enggak? Tidak. Justru mereka itu negatif semuanya. Karena yang mau masuk pesawat itu pasti di swab dulu. Negatif semuanya. Mereka masuk ke pesawat karena mereka punya hasil swab yang negatif COVID. Mereka masuk ke sana. Ternyata tiket negatif swab itu adalah tiket kematian bersama-sama. Ada satu keluarga yang tidak punya uang untuk dites. Mereka harus berangkat tetap ke sana, tapi untuk membayar tes itu sekeluarga enggak mampu. Artinya kurang uangnya. Ya udah, mereka pakai kapal air saja. Lebih murah. Walaupun lebih lambat. Ternyata qadarullah mereka selamat sampai sana. Ini apa artinya? Bahwa kematian itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sebab yang lain. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Begitu juga dengan takdir kita semuanya. Takdir kita semuanya. Kita sebagai kepala keluarga, ibu, sebagai anak-anak. Itu semuanya sudah ada takdir. Bahkan nasib seseorang itu sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz 5.000 tahun sebelum diciptakannya dunia ini. Siapa yang tahu nasib kita? Terus apa gunanya kita bekerja, kita berikhtiar? Gunanya adalah kita sebagai khalifah fil ardh untuk mengisi dunia ini dengan sebaik-baiknya. Ahsanuhum khuluqa, dengan akhlak yang terbaik. Karena itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mah jangan memikirkan takdir kita seperti apa, tapi kita harus melakukan kebaikan-kebaikan untuk menuju takdir yang baik. Surga neraka urusan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah, Allah memasukkan orang durhaka ke surga, ya bagi Allah silahkan saja. Kita tahu kasusnya, tahu sejarahnya. Seorang wanita pelacur, pekerjaannya lacur, tapi di akhir hayatnya husnul khotimah, Allah masukkan ke surga. Ya bagi Allah ya silakan saja. Di dunia juga yang betul-betul melakukan kemaksiatan, kesalahan, harusnya diponis, dipenjara, selamat kan? Kuno boga lalakona namanya. Pira salah seeutik kerumunan di penjara. Kuno boga lalakona bisa wae, dia yang berkuasa. Apalagi Allah sang penguasa. Allah yang menguasai jagat raya, Allah yang memiliki semuanya, surga neraka itu buatan Allah. Siapapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Oleh karena itu bagi kita, tugas kita adalah berikhtiar saja sebaik-baiknya. Dengan tujuan hati karena Allah semuanya. Keluar dari rumah karena Allah, bekerja karena Allah, terus karena Allah semua. Insya Allah. Kenapa? Karena Allah? Karena semuanya milik Allah.
Hadirin rahimakumullah, ada satu hal yang perlu kita sikapi dalam kenyataan seperti ini. Bahwa Allah menimpakan sesuatu itu karena ada sebab dan tidak ada sebab. Yang karena sebab, ketika ada musibah, banyak musibah, yang harus kita canangkan adalah bahwa karena tangan-tangan manusia. Bima kasabat aydinas. Kejadian-kejadian itu tidak lepas dari tangan-tangan manusia. Baik di daratan ataupun di lautan, itu karena tangan manusia. Ada juga yang tanpa sebab. Allah membuatkan bagi kita matahari, membuatkan bagi kita udara, membuatkan bagi kita apapun yang ada di bumi ini bukan karena sebab kita, bukan. Allah saja berkehendak. Tapi ketika terjadi bencana-bencana, ada sebabnya. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, Rasul dalam hadisnya begitu banyak. Ini akibat dari tangan-tangan kita. Mungkin banyak orang yang masih maksiat. Siapa? Bukan mereka, kita, saya masih banyak maksiat. Apakah kita tidak ikut andil dengan adanya bencana? Ikut andil. Karena sering sekali kita melakukan maksiat. Maksiat apa? Saya mau enggak melakukan maksiat. Orang yang sombonglah, yang mengatakan dirinya tidak berdosa. Kita sering maksiat. Apakah ketika hasud kita kepada orang lain bukan maksiat? Apakah ketika kita tidak bisa menahan amarah bukan maksiat? Apakah ketika kita menyepelekan orang lain juga bukan maksiat? Apakah ketika kita memponis orang lain salah itu bukan maksiat? Sebenarnya kalau di rumah suami hayang pang menang nanti istri ingin lebih menang dari suami, itu juga kan gampang. Begitu juga ketika berinteraksi dengan masyarakat, seringlah, tapi kadang-kadang tidak disadari. Ya tapi kan itu kecil-kecil, enggak seperti korupsi, mabuk, maksiat-maksiat. Ya kecil. La saghair mal istimror, tidak ada dosa kecil kalau terus diulang. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kita juga pelaku-pelaku maksiat. Mungkin bencana-bencana ini akibat dari kemaksiatan kita semua yang kita lakukan. Makanya tugas kita dari itu adalah terus bertobat, beristighfar tanpa batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, ini dari solusi ini. Bencana-bencana yang datang bagi kita adalah karena kita membiarkan kemaksiatan yang kita lihat. Ketika para ulama banyak yang didiskriminasi, para ulama yang banyak yang dinistakan, kebenaran, sekarang takut orang mau mengatakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Pada takut. Ya termasuk saya. Kenapa? Karena setik-setik dilaporkan. Saha nu pangheulana ngalaporkeun, manehna nu pangmenangna. Benar enggak? Ini kasus sederhana remaja masjid waktu itu di daerah saya. Lagi pengajian, terus ada yang mabuk, kanu motor tarik gitu. Digaur-gaur deket motor, maklum mabuk, deket masjid maksudnya. Tarurun remaja masjid. Terjadilah pertengkaran. Akhirnya dipukul tuh yang mabuk itu sama remaja masjid. Wah, dia berlari pakai motor, kemana? Ke kantor polisi. Laporan, dia dipukul. Siapa yang dipanggil? Yang nenggel. Padahal kira ngaraji di masjid kan. Akhirnya dipanggil lah. Wah, di BAP dan sebagainya. Ya keluar uang. Kenapa? Yang melaporkan siapa? Yang mabuk. Nu mabukna ditangkap henteu. Jadi ya nama saha nu pangheulana ngalaporkeun, dialah yang akan menang. Almarhum Allahumma gfirlah, Ustadz Mahir dilaporkan kecepatan mereka yang melaporkan. Allahu Akbar. Kita membiarkan kemaksiatan, pada akhirnya Allah murka. Ketika kemaksiatan kita biarkan, maka Allah akan berikan peringatan-peringatan itu. Dan sekaranglah
umat Islam itu banyak yang takut mengatakan kebenaran. Kenapa? Karena ya begitu. Sekarang itu sedang berpihak, mungkin anggapan kita ya, berpihak kepada sesuatu yang dianggap agak susah dikatakan kebenaran. Namun demikianlah, kita kalau tidak bisa dengan tangan, ya dengan lisan. Kalau tidak dengan lisan, dengan hati. Paling tidak hati kita menolak hal-hal yang seperti itu. Hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, musibah itu bisa ditimpakan kepada kita. Karena mungkin kita banyak lalai pada kewajiban-kewajiban kita. Lalai dengan apa yang disunahkan Rasulullah SAW. Kita terlalu banyak membiarkan saudara-saudara kita yang membutuhkan, sehingga mereka berdoa dengan doa-doa yang tidak baik. Dan doanya orang yang teraniaya gitu ya. Ad-du'aul fuqara wal masakin, itu diantaranya doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasakan bagaimana tidak makan, ya satu saat kita juga diberikan rasanya bagaimana tidak makan. Oleh karena itu, sebelum kita diberlakukan seperti rodah Allah, makanya mending kita melakukan tidak makan dengan sengaja. Dengan apa? Dengan sahur. Sebelum kita diambil makanan atau apa ya, rasa untuk makan itu, mending kita lakukan itu dengan sengaja, dengan niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasakan bagaimana tidak makan. Dan yang terakhir, hadirin rahimakumullah, musibah yang terjadi, yang menimpa kita semua, ini Allah berikan kepada kita untuk menghapus dosa-dosa kita semuanya. Dengan cara yang tadi disampaikan di awal. Allah begitu sayang kepada kita sebagai hambanya, sementara taubat kita dianggapnya masih kurang, sedekah kita dianggap kurang, ibadah kita dianggap kurang, sudah untuk menghapus dosa-dosa hambaku yang aku cintai, kata Allah, aku berikan musibah-musibah biar mereka tidak berat untuk beribadah, asal sabar sampai beres. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan musibah-musibah ini kepada kita, semoga ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Wa man khafa rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada Allah dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kita takuti. Kita tidak takut apapun, tapi kita yang takutkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan, boleh nggak kita mengharapkan surga? Boleh. Al-Quran menjelaskan. Kita boleh mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya mengharapkan nawan ti Gusti Allah mawios lah. Lebay ka Gusti Allah mawios. Salat di alus-alus payunan Allah mawios. Acuk di saya payunan Allah mawios. Asal niatnya karena Allah, enggak apa-apa. Hoyong kapuji ku Gusti Allah, boleh enggak? Boleh, dan harus hoyong kapuji mah kedah ku Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah memberikan kemudahan dalam berbagai hal kepada kita semua. Allah mengampuni dosa-dosa kita ke semua. Dan Allah mempertemukan kita dalam kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita yang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran, keikhlasan, dan Allah berikan ganti yang lebih baik dari sebelumnya. Saudara kita yang meninggal dunia, yang wafat karena musibah, semoga Allah ampuni segala dosanya. Ditempatkan di tempat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran, keikhlasan, dan tentunya Allah berikan kenikmatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.